Baik, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang eh, hukum internasional di Indonesia atau dalam kaitannya dengan Indonesia. Ya. Nah, di dalam eh, pembicaraan tentang hukum internasional di Indonesia juga termasuk pemanfaatan hukum internasional oleh Indonesia, ya, khususnya dan tentu adalah oleh masyarakat internasional pada umumnya. Ya. Nah, kemarin atau pada perkuliahan sebelumnya, kita baru membahas bahwa keterkaitan hukum internasional dengan Indonesia itu bisa kita lihat di dalam konstitusi kita, ya, dalam konstitusi Indonesia. Nah, selain di dalam konstitusi, maka keterkaitan Indonesia dengan hukum internasional itu adalah tercermin di dalam perundang-undangan, ya, baik atau peraturan perundang-undangan juga, ya, baik dalam pengertian undang-undang yang terkait dengan hukum internasional maupun juga peraturan-peraturan perundang-undangan yang lainnya, ya. Kemudian juga eh, putusan pengadilan, ya, putusan pengadilan khususnya adalah putusan pengadilan internasional yang terkait dengan Indonesia, ya. Nah, itu beberapa hal keterkaitan hukum internasional itu dengan Indonesia, ya. Nah, karena keterkaitan hukum internasional dengan Indonesia dari sisi konstitusi itu sudah kita bahas pada perkuliahan sebelumnya, ya. Nah, kita akan membahas eh, keterkaitan Indonesia itu dengan eh, hukum internasional yang tercermin dalam undang-undang, ya. Nah, kita ketahui bahwa beberapa undang-undang atau mungkin juga banyak undang-undang yang terkait dengan hukum internasional, ya. Contohnya adalah undang-undang tentang perjanjian internasional, ya. Nah, coba Anda browsing, ya, undang-undang tentang perjanjian internasional. Nah, di dalam undang-undang perjanjian internasional itu diatur, ya, bagaimana Indonesia berhadapan atau berkaitan dengan perjanjian internasional. Bagaimana proses atau prosedur eh, perjanjian internasional untuk bisa berlaku di Indonesia. Nah, Anda bisa membaca di dalam undang-undang perjanjian internasional. Kemudian juga di dalam undang-undang yang lain ada undang-undang perdagangan, ya, yang relatif baru, ya. Nah, dalam undang-undang perdagangan di dalamnya juga salah satunya mengatur tentang perdagangan internasional, ya. Jadi ada bagian yang khusus uh, mengatur tentang perdagangan internasional, ya. Yang tentu saja di dalamnya diatur bagaimana Indonesia berhubungan dagang dengan negara-negara lain, ya, atau para pengusaha Indonesia berhadapan atau bermitra dengan pengusaha-pengusaha atau pedagang-pedagang dari negara lain, ya. Nah, beberapa hal diatur dalam undang-undang perdagangan kita, ya. Demikian juga di dalam undang-undang tentang ratifikasi, ya, ratifikasi eh, perjanjian World Trade Organization, ya, di mana perjanjian internasional yang berada dalam lingkup organisasi perdagangan internasional untuk berlaku di negara-negara anggotanya, maka diperlukan adanya ratifikasi, ya. Nah, Indonesia sudah melakukan ratifikasi
perjanjian World Trade Organization itu dengan undang-undang ya. Nah, selain undang-undang pokoknya tentang ratifikasi, juga penyesuaian undang-undang kita dengan ketentuan-ketentuan WTO juga dilakukan ya. Seperti misalnya undang-undang tentang hak kekayaan intelektual ya. Nah itu banyak menyesuaikan dengan TRIPS Agreement ya. TRIPS Agreement yang diatur di dalam WTO atau yang merupakan bagian dari perjanjian WTO ya. Nah, kita sudah punya undang-undang hak kekayaan intelektual sebelumnya ya. Ada undang-undang hak cipta, ada undang-undang merek, ada undang-undang desain industri, undang-undang undang-undang tentang paten dan lain sebagainya ya. Nah, tetapi dengan adanya perjanjian WTO yang di dalamnya ada TRIPS Agreement ya, Trade Related Intellectual Property Rights Agreement ya, mau tidak mau negara-negara anggota World Trade Organization termasuk Indonesia ya juga harus menyesuaikan seluruh ketentuan-ketentuan hukumnya, termasuk di dalamnya adalah undang-undang dan peraturan-peraturan di bawahnya dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam WTO dan khususnya adalah di dalam TRIPS Agreement ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Indonesia itu tidak bisa, atau negara manapun sekarang itu tidak bisa berdiri sendiri ya, apalagi kalau sudah menjadi anggota dari perjanjian-perjanjian internasional, maka ada keterikatan dari negara-negara yang bersangkutan termasuk Indonesia untuk mentaati perjanjian-perjanjian internasional ya. Nah, kita sudah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional yang saya kira sangat banyak sekarang ini ya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional yang juga tunduk kepada hukum internasional ya. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa hukum internasional itu relevan ya dengan Indonesia ya, dengan negara kita ya. Nah, demikian juga peraturan-peraturan di bawahnya atau peraturan-peraturan pelaksanaan dari undang-undang juga tentunya menyesuaikan ya dengan undang-undangnya ya, sehingga dari lapisan yang paling atas misalnya dari presiden sampai ke bawah ya, ketika berhadapan dengan hukum internasional itu tidak ada pilihan kecuali untuk mentaatinya ya. Jadi ketika Indonesia menjadi anggota suatu perjanjian internasional tertentu, maka sesungguhnya Indonesia itu tunduk kepada hukum internasional dan oleh karena itu harus mentaati segala ketentuan-ketentuan perjanjian internasional ya. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional itu sudah tidak bisa dilepaskan dari ketentuan-ketentuan hukum internasional. Ketika kita melanggar hukum internasional, ya tentu akan ada tindakan-tindakan hukum yang terkait misalnya dengan penyelesaian sengketa atau tindakan-tindakan hukum internasional terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Indonesia, misalnya begitu ya. Nah, sebagai contoh adalah ketika kita punya sengketa ya, kita bersengketa dengan negara lain, ya, misalnya adalah dengan Australia dulu ketika
Timor Leste atau Timur Timur masih berada di bawah kekuasaan Indonesia ya. Nah saat itu kita punya sengketa tentang landas kontinen, tentang batas landas kontinen ya. Nah sengketa itu dipicu karena batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia, khususnya yang berkaitan langsung dengan Pulau Timor ya, dan lebih tepat lagi adalah dengan Timor Timur ya, yang sekarang menjadi Timor Leste. Ya. Nah, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi 1982, ya. Sementara Australia belum meratifikasi konvensi tersebut, dan Australia hanya meratifikasi Konvensi 1958 ya. Nah, sehingga ketentuan yang dipegang oleh Australia dengan Indonesia itu berbeda ya. Nah, dari perbedaan itu maka untuk menentukan batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia pun juga berbeda ya. Nah, dari perbedaan itu maka ada tumpang tindih klaim ya. Ada tumpang tindih klaim antara Indonesia dan Australia. Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 mengklaim bahwa batas landas kontinen antara Indonesia dengan Australia di perairan khususnya antara Pulau Timor dan khususnya lagi adalah antara Timor Timur dengan Australia itu ada pada garis tengah ya. Artinya berapa jarak antara Timor Timur dengan Australia dengan wilayah utara Australia, nah, lalu kemudian dibagi rata, dibagi dua ya. Nah, itu klaim Indonesia. Sementara Australia klaimnya itu berdasarkan batas alamiah ya. Batas alamiah dari landas kontinen itu salah satunya adalah diukur dari cerukan terdalam ya, dari landas kontinen. Dan cerukan terdalam itu adanya pada palung laut Timor ya, atau yang disebut sebagai Timor Gap, yang letaknya itu dekat sekali dengan Pulau Timor ya, dengan Timor Timur ya. Nah, sehingga klaim Australia itu sangat luas sekali ya. Kalau diikuti klaim Australia itu akan memakan lebar sekali ya, wilayah yang sangat lebar sekali ya, karena sudah mendekati wilayah Timor Timur di mana terdapat palung laut ya. Palung laut itu adalah cerukan terdalamnya ya, ada di dekat Pulau Timor atau di dekat Timor Timur ya. Nah, Australia mengklaim batas landas kontinen itu sampai palung laut, sementara Indonesia mengklaim batas landas kontinen itu ada pada pertengahan atau median line ya, garis tengah antara wilayah Indonesia dengan wilayah Australia. Nah, akibatnya ada wilayah yang tumpang tindih klaimnya ya. Nah, dari tumpang tindih itulah kemudian menjadi sengketa ya. Nah, kemudian antara Indonesia dan Australia lalu berunding untuk menyelesaikan sengketa tersebut ya, yang ternyata kemudian diselesaikan melalui perjanjian internasional bilateral antara Indonesia dan Australia saat itu, tetapi perjanjian internasionalnya itu adalah bersifat penyelesaian sengketa sementara ya, jadi bukan yang permanen. Mengapa demikian? Karena tetap klaim Australia itu ada di palung laut Timur ya, sementara Indonesia klaimnya adalah ada pada pertengahan ya, antara garis ada di antara Australia dan Timor ya, Timor Timur ya. Jadi
median line atau garis tengah. Ya. Nah, akhirnya disepakati bahwa antara pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia itu menyepakati bahwa wilayah yang menjadi sengketa itu akan dikelola bersama. Ya. Oleh karena itu dibuatlah perjanjian internasional yang disebut sebagai Joint Development Agreement. Ya. Jadi pengembangan perjanjian tentang pengembangan bersama atau pembangunan bersama Celah Timor. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Indonesia pun juga memanfaatkan hukum internasional untuk menyelesaikan sengketa. Kemudian keterkaitan Indonesia dengan hukum internasional juga pada penyelesaian sengketa lewat pengadilan. Ya. Nah, pengadilannya itu adalah pengadilan internasional yang disebut sebagai International Court of Justice, ya, yaitu yang kita terjemahkan sebagai Mahkamah Internasional. Ya. Nah, Indonesia pernah punya kasus yaitu tentang kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. Ya. Nah, Anda kalau lihat peta, Pulau Sipadan dan Ligitan itu dekat dengan Kalimantan Utara, ya, Kalimantan Utara. Nah, Malaysia menyatakan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan itu merupakan milik Malaysia, ya, dan bahkan sudah dimasukkan ke dalam petanya Malaysia, ya. Mengapa demikian? Karena dulu kedua pulau tersebut dikuasai oleh Inggris, ya. Yang Inggris ini adalah merupakan dalam tanda petik, ya, pemerintah kolonialnya dari Malaysia, ya. Nah, sementara Indonesia mengklaim bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan itu ya milik Indonesia karena dulu pemerintah Belanda juga sudah melakukan aktivitas-aktivitas di kedua pulau tersebut, misalnya adalah dengan mendarat di kedua pulau tersebut, kemudian juga melakukan patroli, kemudian melakukan juga penangkapan ikan, ya, di sana, ya. Nah, jadi kedua belah pihak Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim bahwa kedua pulau tersebut adalah miliknya. Ya, Indonesia menganggap Pulau Sipadan dan Ligitan adalah milik Indonesia, sementara Malaysia juga mengklaim Pulau Sipadan dan Ligitan itu milik Malaysia. Ya. Nah, akhirnya kemudian sengketa itu dibawa ke Mahkamah Internasional. Ya. Nah, saya masih ingat sekali sebelum kasus itu dibawa ke Mahkamah Internasional, saya waktu itu menjadi Ketua Departemen Hukum Internasional, kemudian mengadakan diskusi tentang kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, ya. Dan ternyata diskusi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UI oleh Departemen Hukum Internasional itu menarik perhatian dari pers, ya, termasuk saat itu adalah ada dari perusahaan pers yang besar, ya, di Indonesia, ya. Nah, di dalam diskusi itu kita membahas tentang posisi Indonesia dan Malaysia, yang waktu itu kami berpendapat bahwa kansnya itu 50-50, ya. Artinya kemungkinan menang itu 50%, kemungkinan kalah juga bisa 50%, ya. Karena kedua belah pihak sama-sama mengajukan bukti-bukti kepemilikan kedua pulau tersebut oleh pemerintah kolonialnya masing-masing, ya. Malaysia mengklaim kedua pulau tersebut merupakan miliknya karena dulu Inggris sebagai pemerintah kolonial dari Malaysia itu melakukan aktivitas-aktivitas pemerintahan di sana di Pulau Sipadan dan Ligitan, ya. Yang akhirnya pada waktu itu juga Malaysia
sebagai penerus dari Inggris sudah melakukan aktivitas-aktivitas menjadikan kedua pulau tersebut ya sebagai resort untuk pariwisata ya. Nah, sementara Indonesia juga mengklaim bahwa dulu kedua pulau tersebut dikuasai oleh Belanda ya. Belanda melakukan patroli di kedua pulau tersebut ya. Kemudian juga melakukan penangkapan ikan dan lain sebagainya ya. Nah, dari kedua klaim tersebut yang didukung oleh bukti-bukti bahwa kedua pemerintah kolonial di zaman dulu itu melakukan aktivitas-aktivitas ya, lalu kemudian dibawa ke Mahkamah Internasional ya. Nah, setelah diskusi dari Fakultas Hukum UI waktu itu, kemudian ada laporan dari wartawan ya, yang setelah ada diskusi itu wartawan yang bersangkutan kemudian mengunjungi kedua pulau ya, kedua pulau ke Sipadanan Ligitan, dan ternyata di sana kedua pulau tersebut dijadikan sebagai objek wisata oleh pihak Malaysia, dan ternyata memang sangat indah ya untuk wisata laut ya. Nah, ada laporan besar-besaran di sebuah koran nasional waktu itu ya. Nah, sehingga menjadi perhatian yang sangat besar tentang kedua pulau tersebut ya. Tapi kemudian pemerintah memilih opsi untuk menyelesaikannya di Mahkamah Internasional ya. Yang kemudian ternyata yang dimenangkan itu adalah Malaysia, karena klaim Malaysia didukung dengan bukti-bukti yang lebih kuat ya. Nah, bukti-bukti yang lebih kuatnya itu apa? Yaitu berupa kegiatan-kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah Inggris saat itu ya, yang menunjukkan memang ada kegiatan pemerintahan di sana ya. Nah, di dalam hukum internasional karena ternyata antara Belanda dan Inggris tidak terbukti ada perjanjian apapun gitu ya, maka yang dipegang adalah hukum kebiasaan internasional. Dan di dalam hukum kebiasaan internasional, kepemilikan suatu wilayah tertentu ya yang belum ada pemiliknya itu didasarkan pada hukum kebiasaan internasional berupa okupasi ya. Nah, ternyata yang bisa menunjukkan okupasi yang efektif itu adalah Malaysia, karena Inggris melakukan kegiatan pemerintahan di kedua pulau tersebut ya. Sedangkan Indonesia tidak bisa menunjukkan bukti bahwa ada kegiatan pemerintahan di situ ya. Baru kegiatan fisik saja ya, yaitu berupa patroli misalnya atau penangkapan ikan di sekitar kedua pulau tersebut ya. Nah, sehingga yang dimenangkan oleh Mahkamah Internasional itu adalah Malaysia, sehingga sampai sekarang atau sejak itu kedua pulau tersebut dimiliki oleh Malaysia. Nah, ini contoh bahwa Indonesia terkait dengan hukum internasional, termasuk juga di dalam pemanfaatan hukum internasional, yaitu bisa dibuktikan dalam penyelesaian sengketa ya, baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Nah, di dalam pengadilan pun juga bisa lewat International Court of Justice atau ICJ ya. Kemudian bisa juga kalau sengketanya itu di bidang perdagangan ya, maka Indonesia bisa membawa kasusnya ke World Trade Organization. Di sana ada yang disebut sebagai Dispute Settlement Body, yaitu badan penyelesaian sengketa ya, khusus untuk sengketa-sengketa perdagangan internasional ya. Nah, Dispute Settlement Body itu merupakan apa ya pengadilannya di dalam WTO ya, yang
punya jurisdiksi mandatori. Ya. Artinya kalau suatu negara itu digugat oleh negara lain, maka dia harus melayani, ya, harus menjawab gugatan tersebut. Sebab kalau tidak menjawab, tentu akan dikalahkan. Ya. Nah, yang kedua adalah bahwa putusan dari dispute settlement body dari WTO itu sifatnya mengikat secara hukum. Ya. Oleh karena itu, ketika pengadilan di WTO atau dispute settlement body menjatuhkan putusan, maka harus ditaati. Ya. Nah, itulah bukti bahwa semua negara anggota WTO itu terkait dengan hukum internasional, terkait dengan kewajiban untuk mentaatinya. Ya. Nah, di dalam WTO, putusan pengadilannya itu disebut sebagai report, ya, sebagai laporan. Ya. Ada dua tahapan berperkara di WTO itu. Tahapan pertama disebut sebagai panel, ya. Pengadilan tingkat pertama itu disebut sebagai panel, ya. Kemudian pengadilan tingkat keduanya disebut sebagai appellate body, ya, badan banding. Nah, tidak ada level ketiganya, tidak ada, ya. Jadi hanya dua tahapan saja. Nah, Indonesia di WTO itu sudah terlibat banyak sekali kasus, ya. Sudah lebih dari 30 kasus Indonesia yang ada di WTO, ya. Kasus pertama itu adalah kasus mobil Timor, ya. Kasus mobil Timor. Mungkin sekarang sudah sangat jarang, ya, lalu lalang mobil sedan 1.500 cc dengan merek Timor, ya. Nah, dulu tahun-tahun 2000-an, ya, mobil Timor itu banyak sekali berseliweran di jalan, ya, karena memang ada kebijakan di Indonesia waktu itu yang memberikan fasilitas-fasilitas kepada pabrik mobil Kia, ya, milik Korea Selatan, ya, yang kemudian dikaitkan dengan keinginan Indonesia untuk membangun mobil nasional, ya. Nah, karena ternyata di dalam program-program yang sudah dicanangkan mobil itu tidak terlaksana, ya. Akhirnya mobil utuh diimpor, ya. Mobil utuh diimpor dari Korea, yang di sananya itu disebut sebagai Kia Sepia, yaitu sedan 1.500 cc, ya. Yang saat itu harga normalnya di Indonesia sedan kelas 1.500 cc-an itu sekitar 50 jutaan, gitu, ya. 50 jutaan. Kalau sekarang kan sudah berapa, ya? Sedan 1.500 cc itu sudah di atas 300 juta, ya. Nah, dulu harganya normal, ya, sekitar 50 jutaan. Nah, ketika ada program mobil nasional, karena kerjasama antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Korea Selatan, ya, lalu pemerintah kita memposisikan mobil Korea yang bermerek Sepia itu, ya, Kia Sepia itu sebagai produk Indonesia, itu sebagai produk nasional kita, sehingga diberikan pembebasan perpajakan yang luar biasa, gitu, ya. Dan kemudian harga dari sedan tersebut, ya, hanya separohnya dari harga sedan serupa saat itu yang diproduksi oleh pabrikan-pabrikan lain seperti misalnya Toyota, Honda, dan mobil-mobil Eropa serta mobil Amerika, ya, seperti Chevrolet atau mobil-mobil 1.500 cc buatan Eropa, ya. Nah, jadi mobil
Kia Sepia ini yang di Indonesia kemudian diberi merek Timor, ya. Lalu harganya hanya separuhnya saja, hanya 25 juta gitu. Akhirnya pasaran eh, mobil 1.500 cc itu dikuasai oleh mobil Timor tersebut, ya, sampai memakan pasaran sekitar 40-an% lah kira-kira, gitu ya. 40%-an pasaran mobil 1.500 cc itu dikuasai oleh Timor, ya, oleh mobil Timor, ya, sebesar 40-an% gitu ya. Jadi besar sekali itu ya. Sedangkan sisanya 60% dibagi-bagi pasarnya kepada berbagai merek seperti Honda, Toyota, ya, kemudian juga Chevrolet dan Mazda dan lain sebagainya, ya. Hasil dari produksi Jepang, Amerika dan Uni Eropa, ya. Nah, akibatnya kemudian Indonesia digugat, ya, oleh Jepang, oleh Amerika dan oleh Uni Eropa. Karena apa? Karena kebijakan Indonesia itu bersifat diskriminatif, ya. Perpajakannya dikurangi itu atau pengurangan perpajakan yang besar itu hanya diberlakukan terhadap Kia Sepia saja, terhadap mobil Timor saja. Sedangkan terhadap mobil-mobil yang lain itu tetap dikenakan pajak yang tinggi, ya. Nah, di Indonesia saat itu, ya, harga mobil di Indonesia itu hampir termahal di dunia itu, ya. Hampir termahal di dunia. Karena apa? Ya, karena dikenakan bea masuk atau perpajakan yang sangat tinggi, ya, bisa 2 kali lipat dari harga mobil aslinya, misalnya dari Jepang. Kalau dari Jepang misalnya harganya hanya 25 juta, ketika masuk ke Indonesia itu sudah 50 juta. Ini karena dikenakan bea masuk yang tinggi gitu, ya. Nah, tentu saja karena diperlakukan diskriminatif oleh Indonesia, maka pabrikan-pabrikan Jepang, Amerika dan Uni Eropa itu keberatan, ya, lalu melalui pemerintahnya menggugat pemerintah Indonesia, ya, di WTO, dan akhirnya memang Indonesia dikalahkan. Nah, ini contoh Indonesia juga berkaitan dengan hukum internasional, bukan hanya lewat konstitusi, bukan hanya lewat undang-undang dan peraturan-peraturan di bawahnya, ya, tapi juga lewat kasus-kasus, ya. Ada kasus yang di luar pengadilan, artinya menyelesaikan lewat diplomatik, ya. Kemudian juga kita punya pengalaman menyelesaikan sengketa kepemilikan pulau di Pulau Sipadan dan Legitan, yang diselesaikan di International Court of Justice, ya. Kemudian juga kita punya pengalaman, ini yang paling banyak saya kira, pengalaman bersengketa dan menyelesaikan sengketa di WTO, ya. Jadi ini Anda bisa mengunjungi untuk mengunjungi websitenya WTO. Nah, Anda akan melihat berapa puluh kasus Indonesia terlibat di dalam perdagangan internasional, ya. Nah, jadi itu gambaran bahwa Indonesia itu sangat relevan, atau hukum internasional itu sangat relevan dengan Indonesia, ya. Dan satu hal lagi yang sangat apa istilahnya itu, sangat monumental bagi Indonesia dalam memanfaatkan hukum internasional, yaitu kita memperjuangkan bahwa lautan-lautan atau perairan yang ada di antara pulau-pulau di Indonesia itu menjadi wilayah teritorial Indonesia, ya. Dan kita mengklaim bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan, ya, atau archipelagic state, ya.
Nah, ini yang diperjuangkan oleh Indonesia yang akhirnya goal ya, akhirnya berhasil dijadikan sebagai norma hukum internasional ya. Nah, ini yang sangat yang sangat monumental ya. Kalau di dalam kondisi sebelumnya ya, perairan-perairan yang ada di dalam wilayah, ada di antara pulau-pulau itu tidak selalu menjadi milik Indonesia ya, karena bisa saja kemudian di perairan di antara pulau-pulau itu ada perairan internasionalnya, ada laut lepasnya atau ada laut bebasnya, sehingga kapal-kapal asing bisa keluar masuk perairan Indonesia itu dengan bebas ya. Dan ini tentu bagi Indonesia akan mengancam kedaulatan Indonesia ya. Nah, sehingga kemudian Indonesia berjuang agar perairan-perairan, baik perairan yang berupa laut maupun danau yang ada di Indonesia itu termasuk ke dalam wilayah teritorial Indonesia ya. Nah, itu dimulai dengan adanya proklamasi Juanda ya, proklamasi Juanda yang mengklaim bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan ya. Nah, sebagai negara kepulauan tentu perairan-perairan yang ada di antara pulau-pulau tersebut adalah merupakan milik dari Indonesia ya, atau merupakan wilayah teritorial Indonesia ya. Nah, ini tentu merupakan satu upaya yang luar biasa dari para pendahulu kita ya, yang berjuang agar Indonesia menjadi negara kepulauan ya. Nah, setelah dimasukkan atau diklaim melalui deklarasi Juanda, kemudian diperjuangkan oleh Pak Mochtar Kusumaatmadja ya, oleh Profesor Mochtar Kusumaatmadja, sehingga kemudian sekarang sudah diterima melalui Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa Indonesia diakui sebagai negara kepulauan ya. Dan oleh karena itu laut-laut yang ada di antara pulau-pulau di Indonesia itu adalah merupakan wilayah teritorial Indonesia, bukan, dan menutup kemungkinan ada laut lepas di antara pulau-pulau Indonesia tersebut ya. Nah, bukan hanya itu saja ya, ternyata juga Indonesia juga masih terus berjuang untuk memperjuangkan landas kontinen ya, batas landas kontinen ya. Dan ternyata ini berhasil ya, berhasil luar biasa juga ya. Kalau Indonesia kehilangan 2 pulau ya, kehilangan 2 pulau yaitu Sipadanan Ligitan ya. Nah, sebenarnya luasnya Sipadanan Ligitan itu sekitar 68.000 meter persegi ya. Jadi kedua pulau tersebut sebenarnya luasnya hanya sekitar 68 meter persegi ya. Nah, tetapi melalui perjuangan Indonesia yang lain ya, yaitu memperjuangkan batas landas kontinen yang berupa tambahan. Jadi sekarang Indonesia sudah diakui juga mendapatkan extended landas kontinen gitu ya, landas kontinen yang diperluas ya. Dan kira-kira kalau dibandingkan dengan Sipadan Ligitan itu ya 61.897 kali luasnya dibanding dengan Sipadan Ligitan gitu ya.
Jadi kita kehilangan sipadan Legitan, tapi gantinya kita mendapatkan ribuan kali lipat gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa Indonesia itu kemudian memanfaatkan hukum internasional dan beberapa di antaranya itu cukup berhasil gitu ya. Dan keberhasilannya juga ini bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk seluruh dunia karena menjadi norma hukum internasional ya, seperti diakuinya sebagai negara kepulauan itu ya sudah menjadi norma umum sekarang yang berlaku di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Nah ini berkat keberhasilan Indonesia dalam memperjuangkan status sebagai negara kepulauan, kemudian perjuangan memperluas wilayah itu juga wilayah landas kontinen ya. Landas kontinen itu adalah dasar laut dan segala sesuatu yang ada di bawahnya yang merupakan kepanjangan dari daratan suatu negara ya. Nah, jadi ini dasar laut ya, itu berakhirnya di mana gitu ya. Nah kalau tadi kan batas alamiahnya itu di ceruk ya, di cerukan terdalam ya. Tapi kemudian berdasarkan konvensi hukum laut, kalau ada dua negara yang berhadapan, maka batas landas kontinennya itu ya jarak pertengahan ya di antara kedua negara tersebut ya. Nah ini salah satunya adalah merupakan perjuangan Indonesia yang sangat fenomenal ya, sangat fundamental dan diakui oleh seluruh dunia ya. Jadi dua hal yang besar dalam hukum laut internasional telah ditunjukkan oleh Indonesia keberhasilannya ya. Kemudian dalam bidang perdagangan internasional, Indonesia juga beberapa kali memenangkan gugatan ya. Termasuk yang terakhir itu adalah memenangkan gugatan Indonesia melawan Uni Eropa dalam kasus dumping ya, dumping CPO ya. Nah, saya ingin membuat tulisan tentang kenapa minyak goreng sekarang itu mahal sekali gitu ya. Salah satu di antaranya itu sebenarnya ini yang belum banyak diungkap, yaitu kita itu dihambat ya masuknya CPO itu ke Eropa ya, ke Uni Eropa, sehingga ada kerugian yang sangat besar ya pada perusahaan-perusahaan sawit. Nah, bagaimana agar perusahaan-perusahaan sawit ini bisa menutup kerugian? Ya salah satunya itu adalah dengan pertama dengan mengalihkan CPO itu untuk menjadi biodiesel ya, biodiesel ya. Kemudian sisanya adalah untuk minyak goreng ya. Dan minyak gorengnya ternyata ini sekarang itu setelah ramai-ramai kita berdiskusi, bahkan demo, bahkan kita menyaksikan satu hal yang tragis ya, untuk memperoleh 1 liter minyak saja harus dibayar nyawa misalnya gitu ya. Ada ibu-ibu yang meninggal karena antri minyak goreng ya. Dan kita menyaksikan juga mungkin ini di seluruh dunia tidak ada gitu ya. Bagaimana ibu-ibu untuk mendapatkan 1 liter minyak goreng itu seperti menonton sebuah konser artis dunia yang terkenal gitu ya, itu berdesak-desakan dengan jumlah ribuan gitu ya. Nah ini salah satu di antaranya ini dan belum banyak diungkap ya. Hemat saya adalah salah satunya karena memang perusahaan-perusahaan sawit ini menderita kerugian akibat dihambat masuknya CPO ke Uni Eropa ya. Nah ini salah satu contoh bahwa Indonesia itu tidak bisa lepas dari masalah-masalah keterkaitannya dengan hukum internasional ya. Nah dalam kasus pertama yaitu kasus dumping, Indonesia itu dituduh melakukan banting harga ya oleh Uni Eropa. Jadi CPO kita murah dijual di Uni Eropa karena dianggap itu adalah
dumping, artinya menjual minyak sawit di Uni Eropa lebih murah dibanding dengan di Indonesia sendiri. Nah, itu dianggap dumping. Tapi kemudian pemerintah Indonesia bisa membuktikan bahwa tidak ada dumping di situ dan akhirnya menang ya dalam kasus pertama. Tapi kemudian keluar lagi kebijakan Uni Eropa untuk menghambat CPO itu, ya CPO sawit ya, yang kemudian menimbulkan kerugian bagi perusahaan-perusahaan sawit. Nah, untuk ini juga kemudian Indonesia sekarang sedang menggugat Uni Eropa, ya, sedang menggugat Uni Eropa atas dihambatnya produk sawit untuk masuk ke pasaran Uni Eropa. Nah, tetapi akibatnya apa? Akibatnya penduduk Indonesia lah yang harus menanggung kerugiannya yang lebih besar, harus membayar dengan kelangkaan minyak. Masih mending langka itu ya, tapi sekarang itu ditambah lagi mahal ya, sudah langka mahal, tapi kemudian 2 hari ini saya kira kita menyaksikan bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk menentukan harga minyak goreng dan akhirnya kemudian diserahkan kepada pasar ya. Apa yang terjadi? Ya ibu-ibu tanya saja ibu-ibu ya. Sekarang harga minyak goreng itu ya sudah sangat mahal ya. Nah, ini bukan hanya masalah Indonesia, tapi ini ujung-ujungnya juga atau awal mulanya itu justru dari masalah internasional ya. Nah, jadi ini beberapa fakta bahwa Indonesia terkait dengan hukum internasional ya, dan juga Indonesia memanfaatkan hukum internasional ya. Baik, saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini ya.